pagi teman-teman, di diskusi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membenahi bisnis thrift shop yang sudah kita jalankan selama beberapa bulan ini. Sebelum kita memulai diskusi, perkenalkan, nama saya Ki Putri Ramadianti dengan NIM 01221050. Saya Mariati dengan NIM 01221031. Saya Nafisa Alia Faisal, NIM 01221071. Saya Sekarsari Putri Madani dengan NIM 01221044. Ada berita yang cukup buruk tentang usaha thrift shop kita. Usaha thrift shop kita lagi mengalami kegagalan atau penurunan karena pemasaran produk tidak terjual sesuai dengan yang kita harapkan. Hal ini menyebabkan kerugian yang bisa dibilang cukup besar. Di antara kalian, apa ada yang memiliki pendapat atau solusi agar kita dapat keluar dari situasi kegagalan usaha thrift shop ini? Menurut saya, kita kurang inovasi dalam menjalankan bisnis berikut dan mengakibatkan cara pengemasan dan pemasaran kurang dimengerti oleh pelanggan atau konsumen. Pemasaran produk dijual melalui sosial media dikarenakan kurangnya promosi produk yang hanya diketahui oleh teman dan keluarga atau kerabat kita. Kerabat tanpa orang lain mengenal brand kita menjadikan angka pasaran stagnan bahkan menurun. Selain itu, nilai estetika dari pengemasan juga dibutuhkan. Hal itu yang akan memberi minat atau ketertarikan pelanggan. Sepertinya kita tidak hanya menjual produk secara online, namun juga secara offline. Untuk lokasi atau stand penjualan harusnya mencari tempat yang strategis. Biasanya thrift shop digemari oleh usia yang produktif seperti anak remaja. Mencari lokasi penjualan di sekitaran SMA, SMP, tempat nongkrong, dan juga kampus. Bukan hanya itu, menurut saya pribadi, lokasi stand harus bersih dan nyaman. Dan lebih baik lagi jika stand kita memiliki dekorasi yang mencerminkan ciri khas thrift shop kita, agar dapat menarik lebih banyak pelanggan. Tapi untuk lokasi stand ini, pasti diperlukan harga sewa, dan dekorasinya pun juga membutuhkan anggaran lebih besar. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan modal agar ini bisa terwujud? Bagaimana jika kita memfokuskan pemasarannya secara online terlebih dahulu? Maka diharuskan memiliki alternatif seperti nilai jual dengan cara memodifikasi barang bekas yang telah dipasok dari dalam maupun luar negeri, sehingga nilai jualnya meningkat. Dan juga alternatif seperti free stock, thrift shop yang kita jalankan merupakan pakaian atasan. Kita dapat memberikan free use item tentunya yang masih layak untuk digunakan dengan ketentuan jumlah pembelian yang akan kita tetapkan. Tidak hanya itu saja, kita sebelumnya hanya menjual produktif dalam bentuk meja. Bagaimana jika kita menawarkan dalam bentuk berbagai paket seperti paket normal, paket tinggi, dan paket usaha. Dan berbagai pilihan setelan seperti t-shirt dengan celana dan kemeja dengan celana dan sebagainya, serta memberikan voucher pada pelanggan setia serta di hari tertentu. Benar juga pendapatmu. Jika alternatif tersebut dapat berjalan, kemungkinan dalam membuka offline shop dapat tercapai. Tetapi dalam finansial kita harus lebih memperhatikan lagi, karena hal tersebut juga berpengaruh pada bagian akumulasi keuntungan dalam satu bulan, seperti untuk pengeluaran dan pemasukan. Kondisi finansial juga dalam masalah
dikarenakan lalainya menginput data dan juga lupanya untuk membuat laporan keuangan. Untuk itu kita bisa menerapkan ilmu akuntansi. Jadi enggak hanya dengan laporan sederhana aja. Seharusnya kita dapat memiliki laporan neraca, arus kas, laba rugi, dan membuatnya sebagai laporan rutin setiap bulannya. Jadi finansial dapat diketahui jumlah spesifiknya. Dan karena kita lagi berada di era digital, sangat mungkin bagi kita untuk memakai pembukuan digital dengan menginstal software akuntansi. Selain itu, mudah digunakan. Kesalahan dalam pemasukan data bisa diminimalisasi. Di samping itu, pelaporan keuangan bisa kita pantau secara real-time, kapanpun dan dimanapun. Karena software akuntansi selalu membackup secara berkala tiap data yang kita masukkan, itu juga bisa mencegah hilangnya data kita. Kita bisa membagi tugas untuk mengurus bagian laporan keuangan cukup satu orang saja. Pemasaran dan pengemasan produk saat diri cukup diatur oleh satu orang. Dalam penyediaan produk dilakukan dengan 2 orang. Pembagian tersebut harus dibagi sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan oleh anggota yang cocok. Jadi pengelompokannya juga sudah cukup dengan hanya berempat. Untuk promosi dilakukan berempat untuk semua orang agar branding dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Itu benar, promosi dalam pemasaran harus difokuskan dan lebih diinovasi lagi agar menarik pelanggan. Karena jika pemasaran pada produk kita menurun lagi dan mengalami kerugian, kita itu akan berdampak dengan kurangnya modal milik kita. Juga adanya pengelompokan pekerjaan tidak akan menjadi begitu berantakan. Serta tiap anggota harus saling berkomunikasi dan menciptakan lingkup kerja yang nyaman, agar planning pada bisnis berikut dapat diminimalisir timbulnya konflik. Kita juga bisa meluangkan waktu untuk menambah wawasan dalam berbisnis dengan membaca buku, lalu mengikuti seminar, dan masih banyak lagi. Karena ilmu tersebut sangat penting untuk keberlanjutan bisnis kita. Bagaimana semuanya? Apakah kalian setuju dengan solusi yang sudah kita rencanakan? Setuju. Saya juga setuju. Baik, demikian diskusi ini kita lakukan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.